Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan, orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang hidupnya ini mendapatkan hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Itulah yang kita minta senantiasa setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Begitu kata para ulama, terjemahnya yang benar itu begitu. Jangan tunjukilah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami. Kalau ditunjukkan itu belum tentu dibimbing. Itu loh, Madiun ke timur sana loh, namanya tunjukkan. Tahu-tahu sampai Mas Pati bingung, terus menggok ke Bojonegoro. Namanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdina di sini ini kata para ulama adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu dituntun sampai tempat. Bukan ditunjukkan dok, dituntun sampai maksud tujuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah maksudnya? Dijelaskan dalam ayat yang lain. Yang dimaksud adalah para nabi.
yang pertama. Minan nabiyyin, yang pertama ini para nabi. Para nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain, seluruh para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang betul-betul mantap imannya. Ini soft yang kedua. Kita mohon kepada Allah agar kita ini dibimbing mengikuti jalannya siddiqin. Siddiqin ini zaman Nabi juga ada siddiqin, zaman tabi'in ada siddiqin, zaman tabi'ut tabi'in ada siddiqin, zaman sekarang pun ya ada siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang betul-betul mantap gitu, nggak berubah-berubah. Nah, amirnya siddiqin ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ini punya pelajaran yang sangat penting. Yang pelajaran ini dikatakan oleh Sayyidina Umar, ini lebih baik dari amalan saya dan amalan keluarga saya seumur hidup. Satu pelajaran ini kita perhatikan, insyaallah melakukan. Ini pelajarannya Sayyidina Abu Bakar nih, yang dikatakan ini lebih mahal dari amalannya Umar dan keluarga Umar. Yang mengatakan dulu Sayyidina Umar sendiri. Kalau dalam Zuruk Udama ini kita paham satu pelajaran ini sudah cukup sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Ada yang masih ngantuk? Insyaallah nggak ada. Pelajaran yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ini lebih mahal daripada saya dan keluarga saya seumur hidup. Pelajaran apa itu? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, pelajarannya satu, pelajaran mantep, wis. Ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dalam sakit keras menjelang wafatnya, maka beliau telah membentuk kurang lebih 3.000 orang mau dikirim ke negeri Rom, dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid. Tapi setelah baginda Nabi wafat, ini jamaah ini belum berangkat, sudah siap membuat kemah di luar Madinah, sudah siap tapi belum berangkat. Ketika maka jamaah ini tertunda berangkatnya. Mereka kebingungan, ini nanti terus bagaimana ini kita mau berangkat? Kita minta arahan sama siapa ini? Karena kalau ada masalah apa kita dulu rujuk kepada Rasulullah SAW. Nah ini sekarang Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, terus kita ini bagaimana nanti kalau ada masalah? Mau tanya siapa? Maka semalakan Allah Ta'ala, para sahabat telah musyawarah sehingga akhirnya mufakat memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Pengganti Rasulullah dalam memimpin umat, bukan pengganti Rasulullah dalam jadi nabi, bukan. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Maka setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka musyawarah. Beberapa sahabat, bahkan ini kebanyakan para sahabat usul agar pasukannya Usamah ini ditunda, karena sekarang kondisi umat dalam keadaan kacau balau. Dengan wafatnya Nabi terjadi kekacauan luar biasa.
Wajar saja semuanya kan. Ibaratnya baginda Nabi itu matahari yang terang benderang menyinari alam semesta, tahu-tahu mataharinya hilang. Bagaimana apa nggak bingung untuk orang? Bingung semua semuanya kan. Apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah Islam lama pun kebingungan pada waktu itu. Sehingga mereka usul ditunda aja dulu, nanti kalau sudah tenang baru kita berangkatkan ini jamaah. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pelajaran. Inilah yang dikatakan Sayyidina Umar lebih mahal dari keluarga Umar dan Umar sendiri seumur hidup. Rasulullah menyuruh berangkat, saya menyuruh nunda. Tidak bisa. Harus berangkat. Lah kalau orang-orang tidak mau berangkat bagaimana? Kalau tidak mau berangkat, saya mau berangkat sendiri. Coba malaikat. Ini pasukan ini ke Rom ini. Rom ini negara yang paling besar saat itu. Kalau sekarang ya kayak Amerika apa Cina begitu. Dan ini negara ini memang lagi bermusuhan dengan orang Islam. Nah, kok Sayyidina Abu Bakar mau berangkat sendiri? Ketika Abu Bakar mengatakan begitu, akhirnya sahabat ngalah. Ya sudah berangkat. Mereka semua taat dan hatinya dibuka oleh Allah untuk mengikuti keputusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar bukan meluruskan para sahabat karena para sahabat tidak mau berangkat, tidak begitu, menunda berangkat. Sayyidina Abu Bakar itu nggak mau menunda, itu nggak mau. Itulah namanya orang siddiq. Kemudian ada yang usul lagi, ya kalau memang diputus berangkat, ya berangkat dah. Tapi kami usul amirnya diganti, jangan Usamah. Usamah pada waktu itu umurnya sekitar 19 tahun mereka. Dan baru pertama itu jadi amir. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengangkat Usamah, kamu menyuruh saya mencopot Usamah. Hah, gak bisa. Usamah amirnya, berangkat. Coba semalakan. Ini mantapnya Abu Bakar itu. Menurut akal kita ini juga usulan para sahabat itu juga masuk akal. Ini pasukan berat, ini amirnya anak kecil umur 19 tahun. Padahal orang-orang yang jauh lebih berpengalaman banyak. Di situ ada Saifullah, Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada pokoknya orang-orang hebat banyak. Yang dipilih oleh Nabi malah Usamah. Ini juga pelajaran buat kita semalekan. Kita ini amirnya siapa saja itu yang ridho gitu. Insyaallah semalekan. Jangan ada masuk dalam hati kita tipuan setan, mamanya amirnya saya itu maju sebelum tabligh ini, tapi amirnya itu nggak akan bisa maju. Ya semoga husnul khotimah aja. Maksudnya itu semoga cepat mati ganti saya gitu. Ini kamu itu mau bikin negara apa mau bikin tak dakwah sebetulnya? Kayak pilihan lurah aja. Jangan seperti itu. Setelah Rasulullah SAW itu nggak ada orang sempurna 100% itu nggak ada. Mesti ada orang itu kelemahannya. Tetapi walaupun begitu Allah